Yang ketiga hendaknya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya landasan ilmu. Ini yang sering disebut dengan ittiba. Bagaimana kita berpuasa harus dengan ilmu. Bagaimana kita sholat harus dengan ilmu. Bagaimana kita zakat harus dengan ilmu. Karena bertakwa kepada Allah itu tidak boleh atas dasar persangkaan. Jadi bertakwa kepada Allah tidak boleh atas dasar persangkaan. Oh, ini sepertinya baik. Loh, orang banyak melakukan. Jadi landasannya bukan karena orang banyak melakukan, bukan karena sepertinya baik, tetapi adakah perintahnya dari Allah? Adakah perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena prinsip di dalam ibadah itu adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak. Maka kita tidak boleh membuat perkara yang baru di dalam ibadah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam syariat ini, maka perkara tersebut tertolak. Maka apa artinya ketika kita berusaha menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan cara-cara yang tidak disyariatkan? Maka kita akan rugi karena amal tersebut bukan menjadi pribadi yang muttaqin, bukan menjadi pribadi yang takwa, tapi sia-sia. Seperti misalnya ketika di dalam bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan ini ada pernyataan dari Nabi, malam yada' qaula zur wal amala bihi. Ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak menjaga lisan. Maka Allah berfirman, falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh puasanya. Fi ayyata at'amahu wa syarabahu, dalam meninggalkan makan dan minum. Jadi Allah tidak butuh puasanya dalam meninggalkan makan dan minum, karena tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak menjaga lisannya, sehingga sia-sia. Maka penting bagi kita ketika ingin meraih derajat takwa, maka hendaknya kita belajar ilmu terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Jika urusan dunia saja kita butuh ilmu, apalagi urusan akhirat. Kalau kita beramal berdasarkan persangkaan, kita akan kecewa. Saya akan buat ilustrasi. Ketika ada seseorang yang paham bahasa Arab, lalu menjumpai ada imam, dan imamnya membaca surah An-Naml, artinya semut. Karena makmumnya paham, ini imamnya membaca surat semut, panjang sekali, lama. Maka di rakaat kedua ternyata imamnya membaca surat Al-Fil, gajah. Karena dia orang bodoh, hanya berdasarkan persangkaan. Ini ilustrasi ya, ini ilustrasi, tidak terjadi. Karena dia orang bodoh, hanya berdasarkan persangkaan, tidak pernah baca Quran, hanya ikut-ikutan. Tapi dia mengerti maknanya karena memang lahir di Arab dan orang Arab. Ini saya buat ilustrasi. Ketika mendengar surat Al-Fil, di ayat pertama sudah ada kata gajah di situ. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bayangannya adalah gajah. Kalau surat semut saja tadi berdirinya lama, bagaimana kalau surat gajah? Sehingga bisa jadi karena dia lagi capek, saya mau istirahat aja lah. Tadi semut saja capek, apalagi ini gajah. Dia akan kecewa ketika dia tinggalkan imam itu, ternyata imamnya rukuk. Kenapa? Karena dia tidak berdasarkan ilmu, tidak tahu surat-surat di dalam Al-Quran, hanya menyangka bahwa semut itu lebih kecil dari gajah, tapi tidak melihat secara ilmu bahwa dalam Al-Quran surat An-Naml yang artinya semut lebih panjang daripada surat Al-Fil yang artinya gajah. Belum lagi tadi kalau bacanya surat Al-Baqarah, begitu baca Al-Baqarah itu kan 280 sekian ayat, wah itu luar biasa tuh makmumnya, keju, kemeng, keringkingan. Tiba-tiba karena dia ini orang yang tidak belajar agama,
Di rakaat kedua kok dengar al-fil, gajah. Apa yang terlintas di benaknya? Orang yang bodoh tapi ngerti bahasa Arab, orang Arab misalnya, ini hanya ilustrasi ya, tidak terjadi. Maka bayangannya kalau tadi itu sapi, panjangnya segitu, lama sekali, apalagi ini gajah. Maka kalau dia tinggalkan imam, dia akan kecewa. Kenapa? Karena dia hanya menyangka. Padahal ibadah itu tidak boleh hanya berdasarkan persangkaan, tapi harus berdasarkan kepada dalil. Qala Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kemudian qala Rasul, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ibadah itu seperti itu, harus memiliki landasan ilmunya. Sebagaimana pernyataan yang populer, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Maka kalau kita mau berbicara, kita mau beramal terkait urusan agama, maka kita harus berilmu terlebih dahulu.